Ini banyak orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini benar emang nikah sama Mbak Nuning ini, Alif benar-benar nikah sama Mbak Nuning atau Mbak Nuning ini hanya mengaku-ngaku aja menikah dengan Alif? Nah, dia sepertinya tidak menyukai orangnya tapi menyukai bukunya. sebenarnya apa sih guna buku nikah ini sampai dia bawa-bawa orang asing, bawa-bawa buku nikah gitu? Itu buat apa? Kalau kita diamprukin bilang nggak kenal, siapa sih, jijik dan sebagainya, itu kan manusia apa gitu. Dia siapa? Emang dia hebat sekali. Siapa yang membackup dia di belakangnya, kok dia hebat sekali, dia orang asing kok dia bergaya di atas negeri kita sendiri gitu loh. Saya sudah cross check bahwa Mbak Nora dan Mbak Aska itu dan Mbak Nuning semuanya korban dari si Alif ini. Saya menguatkan diri aja, mungkin nanti dia baliknya kembali gitu, maksudnya ketemu lagi. Ini kan orang banyak yang bertanya, yang berkomentar gitu ya. Ini kok bisa nggak tahu? Sebenarnya seorang Alif Ali itu adalah aktor. Berita pernikahannya dengan Nora itu juga sempat ramai. Berita pernikahan dan laporan KDRT-nya juga sempat ramai gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kamu? Kamu tidak melihat atau tidak tahu berita? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, kita ketemu lagi hari ini. Mau ngobrol apa? Kita mau membahas dan mau mewawancarai sosok perempuan yang bernama Mbak Nuning Irpana dan didampingi hari ini dengan kuasa hukumnya Mbak Lisa yang kemarin baru saja mengajukan gugatan ke pihak kepolisian. Siapa yang digugat? Ini adalah seorang aktor aktor masih berkewarganegaraan asing ya, berkewarganegaraan Malaysia yang bernama Alif Ali dengan dugaan apa Mbak dugaannya? Tindak pidana kejahatan perkawinan yang mana ancaman hukumannya 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Ini menarik kalau aku bisa rangkum ya. Ini kan menikahnya dari sejak tahun 2011 waktu itu ya. Perkenalan ta'aruf hanya 1 bulan. Dan ya ini cerita yang cukup memprihatinkan gitu. Sesudah akad nikah, terus kemudian dia izin mau ke warung rokok. Habis itu hilang dia dengan membawa 2 buku nikah. Punya buku nikah kamu pun dibawa kabur gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan dia kan aktor terkenal gitu ya. Bahkan di tahun 2016 kalau nggak salah pernah ada kabarnya dia menikah dengan Nora. Kemudian ya ada berita juga ada gugatan perceraian. Kemudian habis itu dia menikah lagi tahun 2018. Kemudian ada kasus juga KDRT dan juga ada pelaporan juga pemalsuan dokumen yang ditujukan kepada Alif Ali ini. Sampai akhirnya kamu pun gitu bertemu dengan Aska Ongi, istri yang dinikahi di tahun 2018 itu dijadikan saksi ketika Aska Ongi mau mengajukan Alif Ali ya? Oh, Alif Ali mengajukan isbat. Ini memang agak komplikasi gitu ya Alif Ali ceritanya mengajukan ya. isbat tapi ditolak karena memang dasar daripada pengajuannya itu dia menikah juga saksi-saksinya itu juga tidak sah waktu pernikahan tersebut. Kemudian juga pas mengajukan itu juga ada pernikahan yang sah yaitu dengan klien saya ini yang memang tidak izin di situ. Jadi memang di situ akhirnya pengadilan menolak gitu karena memang dianggap tidak ada perkawinan dengan si Aska itu karena syaratnya tidak terpenuhi, juga kepada klien kami pun tidak minta izin dalam perkawinannya. Ini banyak orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini benar emang nikah sama Mbak Nuning ini, Alif benar-benar nikah sama Mbak Nuning atau Mbak Nuning ini hanya mengaku-ngaku aja menikah dengan Alif? Nah, kita buka di sini kalau ceritanya. Kita buka. Mana buktinya bahwa emang Mbak Nuning ini benar-benar menikah dengan Alif Ali? Pada tahun 2011 saat si Alif belum menjadi artis. Oh, Alif belum menjadi artis. Belum. 2011 tuh Alif belum menjadi artis. Tapi kalau kita lihat di posternya di tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Kok poster? Itu 2010 kan? Bukan Heart to Heart sama Iris Bella yang 2010. Ada ini. Sampai kita aja menjadi kayak ahli sejarah gitu ya. Melihat dia kayaknya ada 2010. Nih
Oh 2014 itu ya, tau? Mana sih? 2010? Iya, Heart to Heart tuh 2010, iya benar-benar. Iya, sama Iris Bella. Itu 2010 loh dia jadi. Tapi dia belum mengetahui kalau yang bersangkutan artis karena mengakunya memang pengusaha. Oh, kok dia ngakunya pengusaha dan kamu nggak tahu kalau dia tuh siapa gitu? Nggak tahu. Tapi ini benar menikah ya? Ini Di KUA Cilandak. KUA Cilandak. Oke. Buku aslinya kan sudah dibakar pada saat 2021, yang mana pada saat itu petunjuk sehingga si Aska ketemu dengan si Nuning. Tapi kalau nggak salah Aska Ongi ya yang kemarin sempat menjadikan kamu sebagai saksi gitu ya, itu kan sempat memfoto buku nikah sebelum buku nikah itu dibakar. Nah kita mau tunjukin nih, ada buku nikahnya, ini kemudian buku nikah itu dibakar sama Alif Ali. Ini dia yang ditemukan sama si Aska. Nih, ini mukanya Mbak Nuning ya, dan mukanya kayaknya fotonya diurak-urak ya. Dia sepertinya tidak menyukai orangnya tapi menyukai bukunya. Gitu itu dia. Buat saya. Ini kan warga negara asing, dia Warga negara kerja asing. di Indonesia. Betul gitu ya. sekali. Ini aku mau nanya aja nih, sebenarnya apa sih guna buku nikah ini sampai dia bawa-bawa? Nggak, ya orang asing bawa-bawa buku nikah gitu, itu buat apa sebenarnya kepentingannya? Patut diduga untuk izin tinggal dia selama tinggal di Indonesia. Jadi izin tinggalnya menggunakan izin tinggal istri seperti itu. Tapi istrinya nggak pernah Istrinya nggak pernah diberitahu, istrinya nggak pernah tahu malahan ya. Istrinya nggak pernah dikasih nafkah. Nggak pernah dikasih nafkah. Lahir maupun batin. Tidak pernah. Habis akad langsung ditinggal gitu aja. Iya. Oke. Kalau kita diamprukin bilang nggak kenal, bilang nggak ini. Siapa sih jijik dan sebagainya, itu kan manusia apa gitu. Dia siapa? Emang dia hebat sekali. Siapa dia itu? Siapa dia itu? Makanya. Jadi patut Tapi diduga bukunya itu dia bawa kemana-mana sampai ketahuan akhirnya dibakar. Itu kan miris sekali kita juga mendengarnya gitu loh. Manusia ini manusia apa? Siapa yang membackup dia di belakangnya? Kok dia hebat sekali, dia orang asing, kok dia bergaya di atas negeri kita sendiri gitu loh. Itu yang kita heran sama sekali. Jadi diduga buku nikah ini kenapa dibawa-bawa sama nih yang bersangkutan adalah karena ini buku nikah itu menjadi salah satu dokumen untuk mendapatkan izin tinggal, Ya, sehingga juga yang bersangkutan bisa mendapatkan keleluasaan untuk bekerja Betul. di Indonesia. Betul sekali. Gitu ya. Ada dugaan itu. Patut diduga ya. Patut diduga. Ini ada bukti lagi nih, ini kan buku nikah. Tercatat udah fix ya, Sudah, ditanya ke Pengadilan Agama Cilandak ya. Iya, Ada ini keterangan dari KUA Cilandak bahwa benar menyatakan ada. bahwa benar adanya pernikahan ya kan antara Alif dengan Nuning Irpana. Oke. Di kedutaan sudah dicek Kita belum? tangani ya kan, oleh Kepala WA. penghulunya ada. Oke. Di kedutaan udah dicek. Kan biasanya kalau orang asing menikah dengan Ada orang di Indonesia. kedutaan juga tercatat daerah dia itu aslinya kemarin mana? Rumah orang tua. Nangsor. Selangor. 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 Aslinya dari Selangor. Ya. Udah sampai di situ dicek ke Sudah, kedutaan juga. sudah. Sebentar. Mana tuh? Di situ Ada dia? di kamu kan, Dek? Ya kemarin aku sempat lihat juga tuh ditunjukin tuh. Di bawah di kedutaan Malaysia pun pernikahannya tercatat ya. Iya. Ada Ada di catatan kalau di kita kan KUA namanya tempat pernikahan. Nah, di sana di Selangor di tempat dia tinggal. Dan itu belum ada perubahan ya. Kan dia sesudah dari Jadi setelah ada pernikahan dengan si Nora, itu kita setelah cek di kedutaan justru yang tercatat itu adalah Punyanya. Mbak Nuning. Iya. Belum. Jadi selama nikah lagi dengan Mbak Nora sama Mas Alif Ali itu tidak didaftarkan. Untuk pernikahannya dengan si Nora, kalau dengan si Mbak Nuning didaftarkan sehingga tercatat dalam pencatatan perkawinan di Selangor. Oh, jadi tidak dicatatkan di Selangor, justru yang tercatat Iya. adalah pernikahannya dengan Mbak Nuning gitu betul, ya. betul sekali. Nah, ini menarik karena ada fotonya tuh kalau di media kalau kita Google Kemarin udah aku kasih ada tuh tahu sebuah imigrasi foto pernikahannya Alif Ali dan Nora dan itu menunjukkan buku nikah gitu berdua. ada fotonya gitu. Ini aku mau tunjukin nih. Ini ada fotonya nih. Nah, kok bisa sih dapat buku nikah lagi gitu? Padahal kan masih nikah. Nah, itu dia. Ini yang kita laporkan, betul. Ini yang kita laporkan ke Polda Metro Jaya bahwa klien kami ini selaku istri sah selama beliau ini mendapatkan kabar menikah lagi itu tidak izin. Artinya dalam pernikahan yang sah dia berdiri pernikahan lagi dan itu saya sudah cross check
bahwa Mbak Nora dan Mbak Aska itu dan Mbak Nuning semuanya korban dari si Alif Ali ini gitu. Karena apa? Karena Alif Ali ini memang dia selalu menggunakan data-data yang patut diduga datanya itu tidak benar gitu loh. Karena ada laporan sebelumnya juga dia masuk untuk pemalsuan dokumen. Iya, iya. Jadi di tahun 2021 kalau tidak salah ya, ketika Alif ini ingin mengajukan isbat pernikahannya dengan Aska Ongi, begitu ya. Dia juga kemudian dilaporkan oleh Aska Ongi dengan dugaan pemalsuan dokumen, berupa KTP dan juga akte kelahiran putri mereka, begitu. Dan itu sudah menjadi tersangka. Dan ancaman hukumannya juga 7 tahun, begitu ya. Mbak Nuning langsung. Gitu. Jadi ini ada banyak problem, dugaan-dugaan, dan bahkan sudah jadi tersangka itu pemalsuan dokumen ya. Iya, sudah menjalani masa hukuman dan sekarang ini kita sedang berhadapan dengan istri sah yang mana laporan kami sedang ditindaklanjutin oleh penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kami ini selaku warga negara Indonesia butuh perlindungan, terutama perempuan di sini yang hak-haknya telah dirampas oleh warga negara asing, yang dimana dia ini siapa sih sebenarnya? Dia ini kan manusia yang harusnya kalau bertamu di negara orang tuh harusnya dia memegang teguh toto kromo kalau bahasa Jawa bilang itu. Kita kalau datang tuh kan kulo nuwun, kalau kita pulang tuh ya pamit, assalamualaikum kan gitu. Ini enggak. Ini pamitnya gitu, ke warung rokok gitu ya. Terus nggak tahu kemana hilang. Habis itu begitu ketemu lagi ngaku nggak kenal. Nah itu dia. Tapi sudah ini kan maksud berkaitan juga dengan izin tinggal. Sudah menghubungi juga pihak imigrasi untuk menanyakan atau melaporkan adanya dugaan ya ini kan pemanfaat ya. Kalau kita sih dari orang asing kayak dari orang luar yang awam gitu melihatnya ini kayak dimanfaatin doang. Iya, dimanfaatin doang perkawinannya gitu loh. Jadi kita sudah mengajukan juga istilahnya pencekalan ya. Khawatir kan yang bersangkutan juga meninggalkan Indonesia kan gitu. Karena sampai dengan hari ini kami juga kesulitan sekali untuk berkomunikasi, untuk nomor juga klien saya juga nggak ada, di blok gitu. Jadi harapan daripada klien saya ini pengen ayolah hadapi secara gentle gitu loh. Jangan malah nggak ada kabar sama sekali, menghilang tanpa jejak seolah-olah kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal kita semua tahu bahwa ini adalah perkawinan yang serta-merta ada dan tercatat dalam pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan di Malaysia seperti itu. Di tahun 2021 pihak Alif Ali nih ya yang ngaku nggak kenal gitu ya, ngaku nggak tahu, nggak pernah ketemu, itu sempat mengajukan pembatalan pernikahan, tapi ditolak oleh pengadilan gitu. Nah pada saat itu sempat ketemu juga nggak dengan? Kita ketemu muka, tapi malah diolok-olok klien saya gitu loh. Ini kan kita taunya yang on air aja nih, off airnya dia ngomong apa? Ya macam-macam, bilang apa Upin Ipin lah. Bilang maksudnya klien saya ini dengan Mbak Aska seperti Upin Ipin, seperti kayak gitu. Jadi mengolok-olok malah kami ini nggak kenal gitu. Siapa sih nggak kenal juga gini-gini. Jadi seolah-olah kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ngaku nggak kenal tapi ngajuin pembatalan pernikahan. Justru itu menyakitkan sekali buat kami gitu. Saya sampai sekarang itu berpikir dengan klien saya tuh apa ini orang amnesia atau apa, tapi orangnya juga sadar bahwa dia megang bukunya. Itu lucu sekali buat kami gitu loh. Itu. Dia mengajukan pembatalan pernikahan pada saat itu di tahun 2021 ya, dan ditolak oleh pengadilan. Betul. Alasannya kalau boleh tahu dari pengadilan? Karena dari KUA memang memberikan keterangan adanya pernikahan di antara mereka memang ada. Jadi nggak bisa dibatalin gitu ya? Biasanya pernikahan yang bisa dibatalin itu kalau apa? Kalau pernikahan dibatalin itu kalau memang pada faktanya memang mereka tidak ada pernikahan gitu loh, dan tidak tercatat dalam histori dokumen resmi negara. Tapi ini kan ada semua gitu loh. Mau membatalkan bagaimana? Dibatalin setelah bukunya dibakar gitu ya. Jadi buku nikahnya punya Mbak Nuning dan si Alif ini dibakar gitu. Ya, Alif yang membakar. Justru dia tahu dari mana kalau itu dibakar? Dari Aska. Oh gitu. Itulah makanya kita kan juga sebenarnya waktu itu dipertemukan itu ya karena memang
kita juga udah mencari selama ini, kemudian tutup komunikasi, ya akhirnya deadlock. Sehingga Tuhan maha melihat dan maha mendengar doa istri, pasti ada aja jalannya lewat Mbak Aska ini. Oke, kita mau flashback lagi ke belakang lah ya, ke Mbak Nuning sekarang nih. Mbak Nuning kenal dari mana sih? Sampai bisa nikah gitu sama dia? Iya, dulu kan di daerah lingkungan saya tuh ada kayak ini motor ya, grup-grup motor gitu. Itu saya kenalnya dari adik saya juga gitu. Saya dia mencari jodoh dan kebetulan juga mungkin saya juga udah cukup umur untuk ke arah situ gitu. Waktu itu Mbak Nuning umur berapa? Kurang lebihnya sekitar 30-an ya, kurang 30-an, lebih. Ya jadi kan sudah cukup umur. Saya orang tua juga udah ingin mungkin saya menikah gitu, ke arah situ lah. Oke. Jadi bertemu sebelum menikah tuh sempat bertemu atau apa nih perkenalannya? Iya, kurang lebih 1 bulan kita untuk ketemu untuk ngomongin mau menikah. Jadi obrolannya tuh hanya seputar mau menikah gitu? Iya betul. Nggak bertanya anaknya siapa, keluarga di mana, Ya, paling ke keluarga dia. gitu. Dia ceritanya apa? Ingat nggak waktu itu dia cerita apa? Lupa ingat, saya udah lama banget ya. Udah lama. Ya paling punya keluarga, punya ibu Dia. yang sedang sakit juga. Oh, dia bercerita ibunya sedang sakit. Terus Waktu itu sih belum begitu parah ya, tapi pas setelah inilah mungkin ya kepikiran lah sama anaknya ya. Anaknya ibaratnya saya gitu, suaminya nggak pernah kelihatan atau gimana ya, ibu jadi sakit keras. yang sakit tuh ibunya dia atau ibu Ibu kamu? saya. Oh, ibu kamu. Tapi nggak, dia tuh cerita apa tentang diri dia? Enggak sih Kak. Dia nggak pernah Banyak cerita. cerita. Kamu nggak pernah bertanya juga? Ya hanya itu aja, dia punya keluarga aja. Itu aja Dia sih. punya keluarga. Iya. Dan dia cerita bahwa dia orang Malaysia. Betul Kak. Dari orang Malaysia. Oke. Pada saat itu gitu, kamu merasa ada keanehan nggak sih dalam pernikahan kamu ketika ijab kabul itu? Ya anehnya ya setelah menikah ini mana nggak datang-datang, nggak keluar lagi, udah nggak ngeliat lagi. Keluarganya nggak pernah ada yang datang? Nggak Kak, nggak sama sekali. Oke. Kamu nggak, pada saat itu nggak curiga? Curiga, tapi saya menguatkan diri aja, mungkin nanti dia baliknya kembali gitu, maksudnya ketemu lagi gitu. Gitu. Jadi pada saat kamu taunya tuh gimana ketika dia tuh ngilang gitu? Memang betul dia izinnya mau ke warung rokok? Ya dia mau keluar gitu Kak, mau keluar. Setelah itu udah saya nggak tahu kabarnya lagi sampai ya pas ketemu waktu pertama itu aja. Sama ketika kamu dihubungi oleh Aska Umi? Nggak, pada saat itu apa yang kamu lakukan? Itu kan hari pernikahan kamu ya? Iya. Gitu. Apa yang terjadi itu? Kamu lakukan apa? Ya pasti wajar ya kalau sedih gitu kan, bingung mau bagaimana gitu. Terus apa yang harus saya lakuin gitu kan, karena kan itu baru saya pikir ya nanti nggak seperti inilah gitu. Pasti. Oke, kamu mencoba menghubungi orang-orang yang kenal sama dia? Semuanya langsung hilang Kak. Semuanya langsung hilang? Iya. Langsung nggak tahu kabarnya bagaimana. Sampai detik ini. Sampai detik ini orang-orang Sudah yang memperkenalkan kamu sama suamimu itu Betul. nggak pernah ada? Nggak tahu lagi. Oke. Ini kan orang banyak yang bertanya, yang berkomentar gitu ya. Ini kok bisa nggak tahu? Sebenarnya seorang Alif Ali itu adalah aktor. Ada beberapa filmnya yang dimainkan dan cukup terkenal. Berita pernikahannya dengan Nora itu juga sempat ramai. Berita pernikahan dan laporan KDRT-nya juga sempat ramai gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam hidup kamu? Kamu tidak melihat atau tidak tahu berita-berita itu? Kalau berita-berita memang saya jarang melihat televisi ya. Kamu jarang melihat televisi? Iya, saya sibuk kerja juga. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Oke. Kalau boleh tahu, kamu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kerja dari pagi, berangkat dari rumah aja udah jam 7. Karena kan mulai kerja jam 8. Saya pagi. pulang dari tempat kerja tuh sekitar jam 11 lewat lah. 11 malam. Belum nanti saya ngurusin ibu saya yang sedang sakit kan.
Jadi kayaknya nggak ada sempat buat nonton atau mencari tahu yang sedetail itu gitu. Karena saya libur kan juga cuman sehari itu untuk nganterin ibu saya ke rumah sakit kan. Jadi nggak ada ngurusin untuk hal kayak gitu Kak. Jadi ibu kamu jatuh sakit Sekarang udah meninggal. dan sekarang sudah meninggal. Iya, Bapak juga. sudah semuanya Kak. Saya cuma punya adik sekarang. Ya saya cuma minta tolongnya sama dia aja Kak. Banyak juga yang bertanya gitu, kenapa kamu nggak datang ke langsung menggugat cerai pada saat itu gitu, pada saat pernikahanmu nggak jelas bentuknya. Saya bingung. Saya juga nggak tahu hukum. Intinya saya bingung, nggak ngerti harus ngapain gitu kan. Mungkin juga ada rasa takut gimana ya, tapi saya juga bingung bagaimana hidup saya gitu. Intinya saya nggak tahu hukum aja sih Kak. Tapi beruntungnya ada Mbak Aska saat itu menjadi jembatan seperti itu, karena sebelum kami dampingi ini kan maksudnya warga biasa, mau ketemu artis aja susah gimana, bagi langit dan bumi istilahnya kayak gitu. Padahal dia mau menanyakan kepastian tentang hidupnya. Tapi alhamdulillah Tuhan beri jalan, karena mungkin doa seorang istri yang selama ini terzolimi. Juga dia merawat ibunya yang lagi sakit selama hidup. Jadi mungkin ini penghujung doa dari seorang ibu yang istilahnya udah diperlakukan anaknya, dirawat anaknya sampai meninggal dunia. Melihat anaknya susah seperti ini, mungkin doa terakhir sebelum menutup mata adalah Tuhan kasih berikan kebahagiaan untuk yang terakhir untuk anak saya. Kan pasti seperti itu sebelum meninggal kan. Ibu meninggal di tahun Baru bulan lalu, Jakarta kurang lebih udah belum lama. ya kurang lebih 5 tahunan lah, kurang lebih ya baru. apanya? Ibu, Oh ibu iya, Ibu meninggal? kurang lebih 5 tahun. Oh, ibu meninggal 5 Ya tahun. dari kasus yang itu loh Kak. oh ya, dari kasus ini bergulir 2021. Dari sejak tahun 2000. Iya. Jadi ibu baru meninggal beberapa bulan yang lalu gitu ya, di tahun ini, begitu ya, baru meninggal tahun ini. Jadi sejak kasus kamu akhirnya bisa bertemu lagi dengan Alif Ali karena kamu diminta menjadi saksi oleh Aska Ongi. Iya. Ibu apa komentar ibu ketika melihat di televisi Kamu responnya Alif Ali seperti itu? Ya, pasti sedih Kak, ikut sedih juga, ikut nangis juga, ikut mungkin kasihan sama hidup saya. Nggak bisa ungkapin ya Kak, rasanya sakit. Dia juga ya berharap saya kuat ya kan. Tapi saya juga kan udah merasa ya saya udah kuat, tapi ini udah melewati batas gitu. Terus langsung drop lah gitu. Dari sejak kasus itu 2021 ketika kamu muncul di media dan ya respon Alif Ali terhadap kamu seperti itu membuat ibu kamu semakin drop. Iya Kak. Oke. Sepanjang kamu sesudah menikah itu kan tetangga-tetangga tahu kamu menikah. Sebagian sih setelah menikah ya Kak taunya. Sebagian setelah menikah. Mereka nggak pernah ada yang tanya suaminya mana gitu. Tanya Kak. Tanya. Itu udah makanan saya sehari-hari ditanya ini itu. Mana suaminya waktu udah menikah tapi masih tinggal sendiri-sendiri aja gitu kan. Emang nggak pengen punya ini punya itu gitu kan, anak apa gitu kan pasti nanya. Tapi kan saya paling jawabnya insya Allah gitu aja. Saya mau jawab apa Kak? Kamu dari sejak menikah ditinggal begitu saja sampai tahun 2025 ini kan sudah sekitar 14 tahun ya, 14 tahun. Gak pernah ada dekat lagi dengan siapa gitu? Saya takut Kak. Ya karena saya ngerasa saya masih sah ya punya suami gitu. Jadi kalau mau deket dia mungkin kayak aduh gimana nanti gitu kan. Pasti juga mungkin cowoknya juga nggak mau kali kan deket saya yang masih ada suaminya gitu kan.
Jadi ya saya benar-benar terikat pernikahan dengan Dan kamu nggak tahu hukum, kamu nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus cari dia kemana. Jadi kamu hanya bisa nunggu aja, pasrah aja. Pada saat tahun 2021 ada sebuah kejadian ya sebenarnya berkaitan dengan Aska Ungi. Ini Aska Ungi yang dinikahi oleh Alif Ali di tahun 2018 gitu ya. Dan kemudian ada kayak ya perceraian, kemudian ada perebutan hak asuh kalau nggak salah gitu ya, sehingga Alif Ali mau mengajukan isbat pernikahannya atau kalau nggak salah ya. sebenarnya itu dari Alif Ali sih yang ingin apa Pernikahannya dengan Aska Ungi diresmikan. diakuin, padahal ditolak sama pengadilan karena banyak sekali cacat hukumnya di situ. Oke, dan mulailah menghubungi Aska Ungi ketemu sama Mbak Nuning gitu ya. Memberi kesaksian bahwa kamu masih bersuami dengan saya gitu loh. Oke. Masih ingat nggak kejadian ketika kamu dihubungi oleh Aska Ungi itu seperti apa kejadiannya pada saat itu? gimana ya Mbak, agak dari ini sih ya Mbak, pas dihubungin sama Mbak Askanya, dia juga sempet ke rumah gitu, mungkin cari-cari alamat saya Sesuai gitu. buku yang dibakar itu petunjuk sebenarnya. Ada alamatnya. Iya. Terus dicari-cari kamu. Iya, lewat KUA juga. Gitu sih, nyari-nyari alamat. Iya, kamu pertama kali ketemu apa yang Dia terjadi? nyari alamat saya, terus ketemu, dia datang ke rumah untuk minta tolong juga. Terus apa yang kamu rasakan ketika Iya. dia datang dan dia bercerita? Ya, sedih sih, maksudnya kenapa kalian nggak izin dengan saya atau gimana gitu. Ya mungkin dia juga menyesali atau apa. Dia kan gitu nggak sih. tahu. Dia nggak tahu, memang nggak tahu Dia kan. nggak tahu. Ini semua bener-bener nggak ada yang tahu, bahkan si Nora juga nggak tahu soal pernikahan dengan Mbak Nuning gitu. Aska juga nggak Aska tahu. juga nggak tahu, memang mereka ini semua korban Oke. kebiadaban si Alif Ali ini. Gitu. Saya rasa kamu pasti sedih gitu ya. Banget Kak, Banget. sedih. Sedih, sakit, malu, semuanya campur Kak. Malu. Ya, malu sama tetangga, teman-teman. Udah sekian lama kan saya menyendiri gini kan, kayak punya suami kayak nggak punya gitu. Iya, kayak selayaknya orang umum aja sih Kak, gimana ya kan kalau punya keluarga gitu. So, akhirnya kamu datang sebagai saksi itu untuk pertama kalinya kamu ketemu lagi sama Alif betul. Ali. Apa yang berkecamuk di dalam perasaan kamu ketika mau ketemu dan pada saat ketemu sama yang bersangkutan? Rasanya macem-macem Kak, bahkan kan dulu ketemunya kan dia masih kayak berubah gitu ya Mbak, maksudnya berubah fisiknya lah gitu. Dulu gimana? Yang kamu ingat? Dulu masih agak muda gitu. Gigi ya. Sekarang kan waktu pas ketemu itu kan udah semakin dewasa lah, berewokan apa gitu. Jadi rasa panglingnya pasti ada ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu ngelihat dia waktu itu? Pengennya ngejerit. Pengen ngejerit. Pengen jerit, kenapa sih jahat gitu sama saya? Kenapa nggak urusin saya baik-baik gitu ya kan? Selayaknya istri pada umumnya. Iya, Beri kepastian mau menikah atau mau selesai begitu. betul Kak. Sempat kamu terlontar itu? Sempat ngomong gitu nggak sama dia? Ya, saya kesel, bahkan dia kan mungkin nggak mau ngeliat saya juga ya Mbak. Iya, malah mengolok-olok Kak di Menghina lokasi. saya lah, inilah Di itu. pengadilan. Gimana saya mau ngomong banyak? Saya aja udah dihina kayak gitu, gimana dengan mental saya? Ya kan? Ada kata-kata dia yang menyakitkan yang kamu ingat sampai sekarang? Ya ingat, siapa sih kamu gitu ya kan? Siapa sih lah? Nggak kenal. Upin Ipin tadi yang kata Mbak Lisa bilang, saya sama Mbak Aska sekongkol lah dan lain sebagainya, banyak. Luar biasa itu. Sekongkol katanya, Upin Ipin, Nora lah, apalah gitu ya kan.
Jadi apa yang sempat kamu sampaikan ke dia? Kamu sempat ngomong apa ke dia? Gak sempet ngomong banyak, saya cuma dihina-hina aja. Dan kamu Jadi diam aja? saya bingung mau ngomong apa gitu. Saya takut nanti dia laporan ini itu. Sementara saya nggak tahu hukum. Lebih kepada menyerahkan proses ini kepada Iya, Kuasa hukum. kuasa hukum. itu enggak. Karena saat itu persidangan itu kan memang dia dengan pengacaranya mengolok-olok, Kak. Sepanjang dia ketemu, kemudian menyampaikan setelah sidang maupun sebelum sidang, semua isinya itu mengolok-olok aja, nggak ada tuh kata-kata yang baik yang bisa kita mencontohkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dia laki-laki yang baik, itu tidak ada di situ. Boleh dilihat statement-statementnya yang lalu, silahkan di cross check ke belakang. Itu bahasanya pun nggak ada yang mendidik sama sekali mereka itu. Jadi dia nggak suka orangnya, tapi dia suka bukunya. Itu loh yang masih sampai sekarang ini kita apa maksudnya gitu loh. Bilang nggak kenal, bilang nggak ini, bilang jijik, bilang ini, bilang upin ipin, tapi sama bukunya nggak jijik. Dan fakta hukumnya adalah isbat pernikahan yang diajukan sendiri pun Iya, ditolak itu oleh ditolak. pengadilan agama. Karena pernikahannya sendiri itu banyak sekali Cacat hukumnya, betul. dan dia masih terikat pernikahan yang sah dengan Mbak Irfan. Nuni. Irfan. Kenapa nggak pada saat itu aja langsung minta cerai atau minta kompensasi dari Alif? Saat itu kan posisinya kita kan pengen ada itikat baik, Kak. Apa berupa apa maksud itikat baik? Itikat baik tuh maksudnya baik Alif Ali maupun kuasanya coba berhadapan dengan kami ini kan selama ini sudah tidak pernah berkomunikasi karena ya itulah pada saat sidang 2021 baru ada kesempatan lagi sehingga bertemu, tapi kami pada saat itu dimenangkan oleh pengadilan, kami menunggu artinya dari pihak dia maupun lawyernya ya sewajarnya lu punya kesalahan ya lu datang dong. Masa kita yang kejar-kejar, emang kita ini apa gitu loh, udah lu ngolok-ngolok kita, udah lu hina-hina kita yang ngejar-ngejar dia. Enak sekali dia itu siapa, dia itu warga negara asing loh, itu dia datang ke sini ke Indonesia nih apa sih motifnya, mau bekerja cari cuan di Indonesia, tapi unggah-ungguhnya nggak ada gitu loh. Tata caranya kayak gitu, kayak preman aja gitu loh. Dia nggak ada sama sekali, dia datang aja pembatalan pernikahan juga nggak ngomong. Nggak ada. Itu semua aji mumpung karena ada akses dari Aska, dia manfaatkan semua akses yang ada itu. Maksudnya gimana? Maksudnya pada saat itu terhubung dengan dengan istrinya itu kan karena Aska awalnya itu. Gitu loh. Sehingga disitulah dibabat habis sama dia. Gimana maksudnya? Dibabat habis maksudnya diajukanlah pembatalan dan sebagainya. Dia nggak ngerti ini tuh berkas-berkas mereka ini perkawinannya itu sah di mata negara. Emang dengan seenaknya aja dia kayak begitu perlakuannya gitu. Main ajukan ajukan ini, main hina sana hina sini. Jadi tidak off the rule gitu loh. Maksudnya lu ini harusnya sesuai prosedur dong gitu loh. Emang ini main-mainan kayak kacang goreng gitu. Main nikah terus nggak jadi gitu. Iya, enak aja. Tanpa ada ngomong, datangnya pakai ngomong ya. Datang aja ngomong. Ngilangnya nggak pakai ngomong, malah menghina-hina gitu ya. Dan sebagainya. Dan sedih apa juga sih saya ngelihatnya, Kak. Aduh. Apa yang terjadi dalam hidup kamu sesudah tahun 2021 itu? Ibu sakit? Iya, sakit. Ya nggak bisa jalan. Cuman saya yang bisa ngurusin dia sama adik saya aja berdua bolak-balik ke rumah sakit sambil kerja sampai terakhir dia udah mau nggak ada. Saya putuskan untuk nggak mau masuk kerja karena ibu saya nggak ngebolehin saya kerja karena dia pengen mungkin di saat terakhirnya itu gitu ya. Dia minta ditungguin sama saya dan dia bilang kamu pasti kuat. Itu yang bikin saya sampai sekarang masih inget ya. Ngadepin semuanya ini pasti kamu kuat. Kamu sendiri pasti kuat. Gitu kan. Ya nggak luput lah dari
Mbak Lisa yang bantu saya gitu kan sampai saat ini gitu. Bulan-bulan apa Ibu meninggal? Februari ya, saya tanggalnya kurang lebihnya tanggal 26-an deh kalau nggak salah. Februari. Lalu apa yang akhirnya mendorong, kekuatan apa yang akhirnya mendorong kamu mengajukan gugatan ini? Saya udah mungkin kayaknya rasa sabar saya udah cukup. Udah nahan sangat lama. Saya minta tolong lagi sama Mbak Lisa, bagaimana ini saya hidupnya gitu. Kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang menangani perkara kamu. Betul. Udah. Karena sudah Udah berupaya dengan diurusin sama Mbak baik-baik, Lisa ya kan? juga. Dia nggak mau komunikasi dengan kita. Bahkan udah tahu nomornya pengacara, udah ada nomor kamu juga nggak ada hubungi kita. Jadi memang dari niatnya mereka sudah tidak baik. Kan pengacara juga mungkin tahu tempat tinggal saya dulu. Tahu lah kan dulu Iya. pernah ke rumah kamu, ngejar-ngejar Tapi kamu. nggak ada yang datang sama sekali. Tunggu, pengacaranya beliau pernah datang ke tempat kamu ngapain? Tempat kerja dia. Ke tempat kerja kamu di restoran. Iya, Di restoran, betul. Sampai dia ini sama manajernya dikasih warning. Kamu kalau punya masalah jangan dibawa-bawa ke kerjaan. Ini mengganggu sekali gitu. Iya. Jadi dia dikejar-kejar pengacaranya pada saat itu. Pada saat kamu lagi kerja, Lagi kerja. yang kamu kerjanya mulai dari jam 8 pagi, pulang jam 11 malam itu, Iya, masih diganggu sama Lawyernya. bukan diganggu, didatangi oleh Sampai lawyernya. malam, sampai ditanya pulangnya jam berapa Mbak Nuning, saya tungguin, saya pulangnya malam, ya udah saya tungguin. Enggak, mereka Tapi minta apa? Si Alifnya nggak ada, itu lawyernya aja yang datang. Minta apa? Minta apa Mbak Nuning? Minta Coba apa dia? jelasin. Buat nanda tanganin kertas Isinya? itu, buat batalin atau apa gitu. Tapi kan kita kan tahu itu niat jahat. Aku bilang kan sama Mbak Nuning, ini niat jahat orang ini. Masa orang datang sekonyong-konyong ke tempat kerja, nyodorin surat apa segala macam. Kurang ajar sekali saya bilang gitu. Ya, saya malu itu. Manajernya kan sampai mau warning, jangan Marahin bawa-bawa masalah kamu. Sampai di warning sama manajer itu dia ngapain itu pengacaranya emang? Ya mungkin, oh iya itu Nunggu tadi di dalam kata- restoran. Heeh. Pesan makan nggak? Ya kan sampai diusir, sampai manajernya marah tuh kan berarti keterganggu gitu maksudnya. Ganggu lah pasti. Iya terganggu. Jadi dia nunggunya di dalam restoran atau di luar restoran? Iya, di dalam restoran Di juga, dalam restoran. di luar juga. Kadang di dalam, kadang di Ya, luar. ditungguin saya. Ditungguin, tapi nggak pesan Selesai makan. kerja. Enggak, Kak. Pesan minum. Enggak juga, Kak. Jadi cuma nungguin aja. Berjam-jam atau sejam? 2 jam? Kebetulan waktu itu saya kan lagi istirahat ya, terus dia nunggu di dalam, saya bingung kan orang-orang juga pada nanya ke saya, itu siapa, kamu ngapain, kan mereka juga masalah takut apa? kalau ada masalah apa gitu. Di tempat kerjaan banyak orang nyari dia. Iya, saya malu. Banyak emang yang datang pengacaranya. Lima ya? Enggak, waktu itu pertama 2 dulu, Terus? cuman besokannya datang lagi 2 lagi. Terus? Yang terakhir itu Yang terakhir mereka pada datang dan cewek cowok ada gitu. Berapa hari itu mereka datang untuk minta kamu tanda tangan? Ya mungkin dia ngejar-ngejar saya kurang lebihnya ada kali. 3 kali ya? Iya. 3 kali. 3 kali ya. Tapi kamu nggak mau tanda tangan? Nggak mau lah, orang saya sudah wanti-wanti jangan kamu tanda tangan itu. Oke. Dia niatnya jahat itu sama kamu. Masa orang kerja diganggu di tempat kerjaan? Kalau emang mau apa ya ketemu langsung lah. Kan suaminya ada, ya kan ngapain mesti suruh pengacaranya lari-lari nyariin Mbak Nuning di tempat kerja. Suruh datang aja si suaminya langsung gitu. Oke. Maaf Kak, sempet agak ini Mbak Lisa yang dia nawarin kan buat berobat ibu kamu. Oh, Yang dia sempat nawarin kompensasi langsung. Saat itu nggak ada saya soalnya. Iya, belum ada Mbak Lisa. Padahal kan harusnya pengacara ngubungin pengacara ya? Iya harusnya. Karena Dia mau bypass, dia mau bypass sendiri, jangan aja. Tapi kan saya wanti-wanti jangan. Akhirnya alhamdulillah dia dengar omongan saya. Kalau nggak kan Jadi itu kalau kamu tanda tangan dia akan ngebiayain Ibunya berobat yang sakit, ibu kamu. gitu. saya yang sakit. Terus kamu dia nggak mau akan menghitung biaya pernikahan dan biaya nafkah Nggak selama. ada dia ngitung. Karena kalau aku lihat dia sekali. nih biaya. Ini kalau aku lihat nih, aku Google soalnya nih sampai ya, gimana caranya orang bisa kerja di Indonesia.
warga negara asing gitu. Syaratnya kan memang buku nikah sama dan menunjukkan biaya hidup. Itu kan artinya harus menunjukkan bahwa pernikahannya bukan main-main gitu kan. Iyalah, harus tercatat. Bahwa ada nafkah yang dia berikan pada keluarganya, begitu nggak? Izin tinggal tuh harus, kalau misalkan pakai izin tinggal istri, dia tuh harus menunjukkan bahwa memang ada istri di situ. Dia menikah dengan orang Indonesia, kan gitu. Terkait jaminannya ya itu mungkin pemberian nafkah, lahir dan batin. Nah, lahirnya itu terhitung misalkan bulanannya berapa untuk si perempuan Indonesianya gitu. Oh, harusnya ada ya? Harusnya ada dong, tapi kan itu harus memang dilakukan nyatanya di kehidupan nyatanya. Ini kan enggak, cuman teori doang. Kamu pernah dikasih duit nggak sama dia? Boro-boro. Boro-boro. Mas kawin, Al-Quran dan Iya. Perangkat alat sholat perangkat alat sholat. Nggak ada duit. Biaya nikah siapa yang bayar? dari sana. Iya dari sana. Oh, dia ngasih berapa? Ingat nggak? Mas kawin Nggak ingat lah. lama banget. Jadi nggak ada biaya. Ini yang masih tersisa nih Al-Quran. Kalau mukenanya udah terkoyak-koyak udah lama banget. Oke. Ini sekali lagi ini banyak orang yang kemudian fokusnya kepada kok ini istrinya nggak percaya, soalnya abis itu Alif nikahnya sama Nora sama Aska Ongi, ini beda banget. Jangan melihat itunya gitu ya, jangan melihat secara fisik, tapi lihat apa yang terjadi sebetulnya. Pernikahan dengan Mbak Nuning ini nyata, fakta ada. Ada. Buktinya sudah ya kita jelaskan, ada betul. Dan bahwa dia nggak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami, tapi bawa 2 buku nikah, Ya. itu juga terjadi ya. Terjadi ada. Ada gitu ya. Dan bahwa dia nggak ngaku, itu terdokumentasi dalam beberapa wawancara. Silakan dicek. Dan Ada bahwa statement-statementnya dia. Dan bahwa kemudian dia juga mengajukan pembatalan pernikahan, itu juga nyata ada terjadi. Ada terjadi. Aneh tapi nyata, nggak kenal tapi mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Betul sekali. Dan sampai detik ini dicek nih, sudah dicek nih, dia izin tinggal pakai apa sekarang? Istri. Masih Pakai tetap izin istri. Iya. pernikahan yang kemarin itu, yang sama Mbak Nuning? Iya, Masih sama itu? Masih. Belum ganti? belum. Sampai sekarang nih, 2025. Iya, belum. Bukunya aja udah dibakar. Bukunya dibakar, izin tinggalnya masih punya ini. Pakai istri. Kak, Mbak Nuning nih, aku tanya ya, ini kalau ngajuin izin tinggal dengan apa namanya dokumen istri gitu atau sponsor, istri sebagai sponsor, Mestinya istrinya itu tanda tangan dong. kamu pernah tanda tangan apa gitu nggak? Nggak pernah sama sekali. Jadi kamu cuma tanda tangan buku nikah aja, Iya. itu doang kan? Iya selama itu sampai sekarang. Dokumen lain nggak pernah ada, dokumen kamu sponsor suaminya nggak apa? pernah, Nggak ada. Padahal kalau faktanya aja kita kalau ada pernikahan nggak usah lah warga negara asing, kita aja sesama orang Indonesia kalau mau utang mau apa itu pasti wajib istrinya tahu gitu. Itu kan seperti itu, apalagi ini warga negara asing pasti semuanya terorganisir semuanya itu tercatat semuanya antar lembaga negara, antar negara semua pasti ada historinya gitu. Dan bahkan pernikahannya tercatat di kedutaan Malaysia. Nah itu dia. Ini aku agak membara ya. kayak kesal gitu. Aku kesel banget Kak, bener deh ya ampun. Coba kalau 2021 kita ketemu ya kan, selesaikan baik-baik, mungkin Mbak Nuning nggak akan sejauh ini melangkah gitu loh. Maksudnya artinya kita udah bikin laporan di kepolisian karena mereka sendiri yang menutup akses, tidak pernah ada itikat baik kepada kami, malah justru kami yang diolok-olok terus gitu loh, dihina-hina, diolok-olok seolah-olah kami ini apa bukunya ini palsu apa segala macam. Buktinya apa? Dia tuh cuma ngomong doang. Sampai sekarang aja nggak pernah nongol. Orang kita juga menunggu bagaimana penyelesaiannya. Tapi udah ke kantor imigrasi udah ya? Sudah. Mengajukan laporan ke imigrasi juga udah. Tinggal ini prosesnya kita serahkan ke polisian, mudah-mudahan kepada siapa lagi lah ini Mbak Nuning mau mencari keadilan. Perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, Kan bagian dari warga negara nih, betul. ya kan? Kalau ada sebuah praktek yang seperti ini yang diduga praktek yang kita duga adalah memanfaatkan buku nikah, pernikahan untuk kepentingan pribadi gitu, ya dengan penganiaya. Aku sih menganggapnya ini sama dengan penganiayaan nggak sih? Iya, Maksudnya dinikahin terus udah hilang aja. Ini KDRT cuma batinnya yang di KDRT. Kan ya perlu dilindungi lah ya bapak-bapak Harus bapak petugas polisi. dan Iya.
bapak-bapak Pak dari Kapolri, pihak imigrasi juga, pihak imigrasi. pemerintah gitu supaya Betul sekali. ini kan soalnya kasus Ini ada warga negara Indonesia butuh bantuan, butuh pertolongan atas keadilan yang belum dia terima sampai detik ini. Mohon dibantu bapak-bapak. Oke. Kalau dia nongol nih akhirnya ya. Kamu mau ngomong apa sama dia? Saya hanya ingin selesai, saya pengen hidup damai. Saya pengen hidup tenang. Pokoknya semua dari masalah-masalah itu saya nggak pengen lagi gitu. Kayak gitu terjadi buat di hidup saya juga gitu. Pokoknya saya pengen hidup Kepastian status damai kamu? aja. Kepastian status kamu. Iya, Tapi dengan cara yang benar. betul. Cara yang benar adalah gimana Mbak? Ini kalau dia datang nih, oke kita selesaiin deh gini. Apa dari pihak Mbak Nuning mau mengajukan apa? Ini kan maksudnya prosesnya sudah kami serahkan kepada penyidik kepolisian. Jadi memang kalau persoalan hukumnya memang kita sudah serahkan ke kepolisian. Kalau misalkan emang ada itikat baik, paling melalui kepolisian harus sampaikan itikat baiknya itu seperti apa. Kita hanya menunggu sifatnya Oke. sekarang. Karena ini laporannya adalah laporan Laporannya pidana ada ya. laporan pidana kejahatan perkawinan yang mana ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Akan ada laporan tambahan lainnya nggak selain kejahatan pernikahan? Oh, Lagi dipikir-pikir. Saat ini sih masih Aku yang ngomporin. baru ini aja, tapi nanti bisa menyusul nanti setelah ini. Gitu. Ya aku hanya nanya, ini bukan ngomporin ya. Maksudnya nanya aja gitu. Iya. Tapi ini karena udah ada ranah hukum pidana. Iya, jadi kita udah menyerahkan proses hukum ini kepada kepolisian. Jadi Nanti kalaupun ada itikat baik untuk damai, untuk damai atau apa, jadi sampaikan kepada kepolisian yang menangani perkara tapi ini. akan terbuka juga misalnya kalau dia mau damai dari pihak mana? Ya kita sifatnya menunggu karena memang selama ini kami membuka pintu lebar-lebar, tapi nggak ada tuh namanya baik pengacaranya maupun Alifnya sendiri ngubungin kami nggak ada sama sekali. Minimal datang lah. Nggak ada sama Akad sekali. aja datang masa mau cerai nggak datang gitu. Takut apa sih jumpa Nggak fans ngerti sebenarnya? saya juga bingung. aku agak emosional, sebenarnya agak kalau dengar ceritanya ya agak kok gimana gitu, kayak ya siapapun lah, laki-laki dari manapun gitu, kalau memperlakukan pernikahan hanya sebagai Pemanfaatan di gitu. pemanfaatan itu kan Keji sekali menyakitkan menurut ya, keji ya, jahat sekali itu. ya, karena kan buat perempuan dimanapun sanksi sosialnya itu lebih berat kan tadi. Bersuami tapi nggak ada suaminya di mana, itu kan penghinaan ya, Penghinaan berat. orang tua sampai sakit, Sampai meninggal. sampai meninggal. Memikirkan masalah anaknya. Dan kamu pun nggak bisa, ya nggak punya kepastian dekat sama laki-laki lain juga nggak bisa, karena secara moral Dan secara Hukum juga nggak boleh kan. kamu menikah. Statusnya istri orang. Kalau Nggak boleh deket sama laki-laki lain. Kalau laki-laki kan merasa boleh gitu kan, nikah lagi ya kan. Poligami ada, poliandri kan nggak ada gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini apa ya, ada kemudahan gitu ya. Kalau hidup normal Kak, ini pasti udah dikaruniai anak 4, 3. Kan kalau hidup normal perkawinannya pada umumnya normal, pasti udah dikaruniai anak Kak. Oke. Ada undang-undangnya nggak sih ngabis-ngabisin waktu orang? Kalau ada tuh tindak pidana menghabiskan waktu orang dengan sia-sia gitu. Mbak. Harus ya. Ini Harus kan ya. kayak penelantaran gitu. Penelantaran. Penelantaran. Itu nggak Ada juga. Itu masuk dalam istri, kejahatan pernikahan. Kejahatan pernikahan juga. Aku sampai mules ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak lagi terjadi kepada siapapun, perempuan, terutama perempuan Indonesia, terutama dimanapun berada. Pernikahan hanya sebagai main-main, dimanfaatkan buku nikahnya gitu ya, diduga untuk kepentingan apapun. Ini secara general aja, saya tidak berharap. Semoga ini juga bisa menjadi tonggak buat yang lain untuk belajar berhati-hati Dalam memilih pasangan. terutama kalau pasangan itu adalah warga negara asing. Betul. Ya bukannya masalah diskriminasi, warga negara asing doang nih, enggak, semua laki-laki, semua orang sih. Cuman ketika ini adalah warga negara asing, itu tampaknya akan menjadi lebih kompleks gitu ya. Iya. Karena menyatukan dua negara yang aturannya berbeda-beda, hukumnya berbeda-beda, ya itulah perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai tertipu gitu, jangan sampai ada
indikasi data-data yang dipalsukan gitu. Karena dalam pernikahan, namanya pernikahan, dua menjadi satu. Kalau yang satu kenapa-kenapa kan sebenarnya yang satu ikut juga keseret-seret, ya enggak? Keseret, iya. Tapi kan ini duit aja dia nggak nikmatin. Aduh, aku ikut prihatin Mbak Nuning. Mudah-mudahan Mbak Nuning, aku tadi sempat nanya juga ke Mbak Nuning, bertahun-tahun nggak ngapa-ngapain katanya gitu. Ya saya nggak ngerti hukum. Kerja berapa lama? 17 tahun di tempat yang sama. Wah, Mbak Nuning memang orang setia. Betul. Memang orang setia. Betul, sebetulnya loyal loyal dan sekali setia gitu ya. Jadi kalau orang nanya, kenapa dari kemarin kemana aja ya? Karena memang Mbak Nuning, ya satu, dia merasa dirinya nggak berdaya ya. Seperti yang saya bilang tadi. Iya, nggak berdaya, tidak Bukan punya. dari kalangan artis. Bukan dari kalangan Ketemu artis ya susah. Tidak merasa tidak memiliki informasi untuk mengakses hak-hak hukum gitu ya. Baru sekarang setelah pertemuannya dengan Aska Ongi baru punya kesempatan. Iya betul. Masya Allah ya, perjalanan hidup ini mungkin juga kita harus ya apresiasi juga buat Mbak Aska Ongi yang apa namanya yang menemukan kamu sampai suaminya. kamu punya jalan gitu Jalan untuk bisa suaminya. menuntut keadilan buat kamu. Dan Mbak Lisa juga. Saya support dari awal proses ya? awalnya, iya. Ini kan kalau aku tadi yang berapi-api ya, kalau dari Mbak Lisa kan sama-sama perempuan nih. Mbak mau apa yang mau disampaikan? Ini pesan buat pendengar pemirsa yang lain. Ya, kalau dari saya, semoga warga negara Indonesia, perempuan dimanapun kalian berada, kalian lebih berhati-hati, lebih waspada apabila menemukan pasangan yang indikasinya banyak membohongi atau tipu-tipu atau ya kurang jelas gitu latar belakangnya ya. Ini siapa bapaknya, ibunya, iya, kerja di asal mana usulnya gitu, harus ditelusuri dulu. Dan yang pasti adalah memang nikah itu adalah ibadah atau mencari pahala, ibadah yang panjang. Jadi memang harus benar-benar jangan pernah salah memilih, jangan pernah menganggap pernikahan itu adalah main-main. Karena pernikahan itu sejatinya adalah rahmatan lil alamin yang Tuhan itu sudah memberikan di dalam ayat-ayat sucinya adalah barang siapa yang menikah itu maka di dalamnya akan ada keberkahan, ada kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Artinya mereka akan bahagia di dalamnya. Jadi jangan pernah ini pernikahan sebagai main-main, intinya itu. Oke, karena itu ibadah yang panjang. Dan karena ini kasusnya sudah diserahkan ke pihak yang berwajib, Betul. jadi kita serahkan semuanya kepada proses hukum. Dan saya hanya menggali cerita dari sisi Mbak Nuning, begitu. Ini yang fakta dari sisi Mbak Nuning, gitu ya. Kalau misalnya pihak sebelah sana ingin mengklarifikasi juga, kita juga membuka pintu lebar-lebar, karena ini masih bentuknya adalah dugaan. Betulkah memang? Betulkah memang menikahnya ini sebenarnya serius atau enggak, gitu ya? Bukti serius itu dari niatnya, gitu. Nah, ya tapi mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat tanpa ingin atau ada berniat untuk memojokkan salah satu pihak, karena ini sudah mengenai kasus hukum pidana, kita serahkan semuanya kepada proses hukum. Mbak Lisa, terima kasih sudah hadir. Mbak Nuning, semangat, mudah-mudahan pintu rezeki tetap terbuka lebar, jodohnya yang selanjutnya juga terbuka lebar, dan ini cepat selesai. Semoga kedamaian yang diharapkan bisa tercapai, dan kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Waspadalah. Spill the tea.